Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil wahidil ahad, al-fardus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakun lahu kufuwan ahad. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Kita lanjutkan pembahasan kita tentang beriman pada malaikat. Apa saja tugas-tugas daripada malaikat tersebut? Wallahu alam, kita tidak tahu apa saja tugas daripada malaikat tersebut kecuali yang Allah sebutkan dalam Al-Quran dan juga Nabi sebutkan dalam hadis-hadis beliau. Kita dapatkan malaikat secara jumlahnya itu adalah juga tidak terhitung jumlahnya. Jumlah malaikat itu tidak terbatas, wallahu alam, hanya Allah yang mengetahui berapa jumlah malaikat itu. Dalam riwayat disebutkan bahawa Rasulullah ketika Isra dan Mi'raj yang masuk ke Baitul Ma'mur setiap hari itu, mereka itu adalah sampai 70,000 malaikat yang masuk dan mereka masuk tidak keluar. Bayangkan seperti apa jumlah malaikat yang sangat banyak diciptakan Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak tahu, hanya Allah yang mengetahui berapa jumlahnya. Adapun tugas-tugas malaikat tersebut, yang pertama kita dapatkan Allah menyebutkan bahawa di antara tugas malaikat yang pertama yang Allah sebutkan adalah malaikat ada yang disuruh oleh Allah untuk menurunkan atau membawa wahyu, yaitu seperti malaikat Jibril ditugaskan untuk membawa wahyu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nazala bi ruhul amin ala qalbika litakuna minal munzirin, ya. Jadi yang membawa turun itu adalah Ruhul Amin. Ruhul Amin ini adalah Jibril, ya. Ala qalbika, ya, yang dibawakan kepada hatimu, ya, litakuna minal mundirin, supaya engkau menjadi orang yang memberikan peringatan. Jadi Jibril, ya, ini ditugaskan adalah untuk membawa wahyu. Jadi di antara malaikat ada yang ditugaskan untuk membawa wahyu. Kemudian di antara malaikat juga ada yang mereka itu adalah membawa arasy Allah Subhanahu wa taala. Arasy itu apa? Arasy itu adalah makhluk Allah. Makhluk Allah, bukan tempat bagi Allah. Malaikat itu membawa arasy tersebut. Oleh sebab itu tidak mungkin dikatakan arasy itu adalah sebagai tempat Allah. Mustahil. Bagaimana kemudian malaikat itu membawa arasy tersebut? Kita dapatkan dalam surah Al-Haqqah ayat ke-17, Allah berfirman, wal malaku ala arja'iha wa yahmilu arsya rabbika fawqahum yawma idin thamaniyah. Jadi wa yahmilu arsya rabbik, dan membawa arasy Tuhanmu, itu adalah fawqahum, di atas mereka, yawma idin, pada hari tersebut, thamaniyah, 8 malaikat. Ada 8 malaikat yang membawa arasy Allah. Arasy Allah adalah makhluk Allah, sebagaimana kita adalah hamba Allah juga makhluknya. Kemudian di antara malaikat tersebut ada juga yang bertugas adalah untuk menjaga syurga, ya. Mereka bernama Al-Khazanah, ya. Sebagaimana Allah sebutkan dalam surah Az-Zumar, wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara hatta idza ja'uha wa futihat abwabuha wa qala lahum khazanatuha salamun alaikum tibtum fadkhuluha khalidin. Jadi Allah sebutkan bahawa ketika dibukakan pintu syurga bagi orang yang akan masuk ke dalam syurga, berkatalah khazanatuha. Khazanatuha ini, ya, boleh jadi adalah nama malaikat. Itu adalah mereka disebut dengan khazanah. Mereka adalah penjaga syurga, ya. Jadi nama-nama malaikat itu juga adalah kita mengetahuinya melalui riwayat-riwayat daripada hadis ataupun tentang daripada penyebutannya di dalam ayat-ayat Allah di dalam Al-Quran. Nah, ada yang menjaga syurga. Begitu juga ada yang mereka itu menjaga neraka, ya. Mereka itu adalah Zabaniyah, yang bahkan disebutkan oleh Allah di dalam surat Al-Mudaththir. Mereka itu ada sekitar 19, ya, itu ada 19 malaikat, ya. Kita dapatkan Allah sebutkan
tentang masalah sakar. Wa ma adraka ma sakar la tubqi wa la tadhar lawahatun lil bashar 'alaiha 19. Ya, jadi apa itu sakar? Apakah kalian tahu apa itu sakar? La tubqi wa la tadhar. Sakar itu neraka sakar, itu tidak membiarkan dan tidak membiarkan, ya, dan tidak meninggalkan sisa. Lawahatun lil bashar, pengupas kulit manusia. 'Alaiha 19, di atas itu dijaga oleh 19 malaikat. Di sini kita tahu ada malaikat yang juga menjaga neraka, sampai jumlahnya disebutkan ada 19. Auzubillah, mudah-mudahan Allah selamatkan kita enggak berjumpa dengan 19 malaikat ini. Hati-hati dengan angka 19. Angka 19 itu apa? Ya paling kurang 19 malaikat penjaga neraka. Mudah-mudahan kita tidak berjumpa dengan malaikat itu. Amin ya rabbal alamin. Kemudian juga ada malaikat yang ditugaskan oleh Allah untuk mencatat amalan manusia. Ya, yang disebutkan mereka adalah bernama Raqib Atid, ya. Allah sebutkan dalam surah Qaf ayat ke-17 dan ke-18, ya. Idh yatalaqqal mutalaqqiyani 'anil yamini wa 'anil shimali qa'id ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Apa saja yang dilafazkan dari perkataan, maka di sisi mereka, di sisinya itu ada raqib dan atid. Jadi yang mencatat amalan kita hari-hari, ya, itu ada raqib dan ada juga atid. Para malaikat yang ditugaskan itu. Berapa jumlah mereka? Wallahu alam, kita tidak tahu. Apakah setiap hari ada satu malaikat silih berganti ataukah terus menerus? Wallahu alam. Yang pasti wajib kita imani bersama dengan kita ada malaikat yang mencatat amalan kita. Jadi apa saja yang kita lakukan, apa saja yang kita buat, apa yang kita tonton, apa yang kita ucapkan, itu semua tercatat oleh malaikat tersebut. Ini wajib untuk kita pahami, wajib kita imani bahwa ada malaikat di samping kita yang bersama dengan kita walau kita tidak melihat mereka. Sebagaimana sifat para malaikat yang kita jelaskan pada pertemuan yang lalu, bahwa ada orang yang bisa melihat, ada yang tidak melihat. Seperti Nabi melihat malaikat, tapi Aisyah di sisi Nabi tidak melihatnya. Kita hari ini tidak melihat mereka, wajib kita imani malaikat Raqib Atid yang mengawal kita, bersama dengan kita itu ada. Kemudian saudaraku yang dimuliakan Allah, mudah-mudahan kita semua diampuni oleh Allah dan dicatat amalan kita, semua amalan yang soleh di sisinya, ya. Kemudian di antara malaikat tersebut adalah yaitu malaikat yang menjaga manusia, ya. Ada malaikat di situ yang menjaga manusia dalam fase-fase kehidupannya. Allah sebutkan dalam surah Ar-Ra'd ayat ke-11, lahu mu'aqibatun min baini yadayhi wa min khalfi yahfazunahu, ya. Jadi mereka baginya itu ada mu'aqibat, yaitu malaikat yang silih berganti untuk menjaganya, ya, dari depan dan juga dari belakang. Masya Allah, di sana ada malaikat yang ditugaskan juga ternyata untuk menjaga kita, saudaraku yang dimuliakan Allah. Betapa sayangnya Allah pada kita. Ada di sana malaikat yang ditugas khusus mereka untuk menjaga kita. Siapa nama mereka? Kita tidak tahu. Tapi wajib kita imani, Allah menyatakan bahwa ada malaikat yang menjaga kita dari segala hal yang terjadi dengan kita. Maka jagalah adab dalam hidup ini, ya. Jangan berbuat maksiat. Malaikat menjaga kita, malaikat yang menjaga kita ada, malaikat yang mencatat amalan kita ada. Kita enggak pernah sendirian. Beradablah kita dengan malaikat, ya, malaikat Allah. Kemudian juga ada malaikat yang ditugaskan untuk mencabut nyawa, ya. Ada malaikat yang ditugaskan untuk mencabut nyawa, ya. Kita dapatkan dalam surat Sajadah ayat ke-11 contohnya, misalkan qul yatawaffakum malakul maut alladhi wukila bikum thumma ila rabbikum turja'un. Katakanlah, ya, diwafatkan kalian oleh malakul maut, oleh malaikat maut yang diwakilkan, yang disuruh, ya, kepada kalian, thumma ila rabbikum turja'un, kemudian kalian dikembalikan kepada Tuhan kalian. Jadi malaikat, ada malaikat maut yang diwakilkan, yang disuruh oleh Allah untuk mencabut nyawa manusia. Jadi ada tugas malaikat untuk itu. Malaikat maut, atau yang mungkin
dikenal namanya ya dalam suatu riwayat dengan Israel, itu adalah malaikat yang mencabut nyawa manusia. Kita meyakini bahawa malaikat itu ada, yang disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala dengan berbagai macam tugas-tugas mereka. Di sana lagi ada riwayat yang menyatakan bahawa malaikat itu ada yang mereka bertasbih, bersujud ya, beribadah, rukuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka adalah makhluk Allah yang tidak bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka taat kepada Allah tanpa pernah maksiat dan tanpa pernah membangkang terhadap perintah Allah Subhanahu wa taala. Dan di akhir daripada ini, pertanyaan penting mungkin terbersit dalam pikiran kita yang belajar dengan sifat-sifat dan tugas malaikat ini. Ketika kita tahu tugas-tugas malaikat ternyata seperti ini, memangnya Allah tidak mampu untuk mengurus makhluknya? Kenapa harus ada malaikat dengan tugas-tugas ini? Dari sebahagian yang kita pelajari ini. Nah, saudaraku yang dimuliakan Allah, Allah menciptakan malaikat. Itu adalah dengan kehendaknya. Kemudian Allah berikan tugas-tugas malaikat ini, di antara tugas-tugasnya adalah mengurus kita. Untuk apa? Supaya kita mengetahui kuasa Allah dan supaya kita faham bahawa sebenarnya di sisi kita itu ada makhluk-makhluk Allah, kita enggak sendirian. Allah menciptakan malaikat dengan tugas-tugas itu adalah untuk supaya kita mudah berbuat taat, supaya kita mengetahui bahawa di sana ada makhluk Allah hidup bersama kita, dan juga supaya kita faham akan kuasa dan kudrat Allah Subhanahu wa taala. Siapalah kita manusia ini yang enggak punya sayap? Malaikat itu punya sayap. Siapalah kita ini yang bergerak, kadang kodok lebih kencang larinya daripada kita? Ini malaikat bisa naik dari langit ke bumi itu adalah fi yaumin kana miqdaru 50 alfasana, dan dalam satu saat yang dimana kita akan menghitung itu sampai 50 tahun, tapi sekejap mata malaikat itu bisa naik dari langit, dari bumi ke langit. Bayangkan itu. Nah, jadi ini semua diciptakan oleh Allah untuk apa? Dan kita tahu sifat-sifat malaikat seperti ini daripada Al-Quran, dan juga tugas-tugas mereka untuk menambah iman kita pada Allah, akan kuasa Allah, dan untuk kita faham betapa zaifnya kita hamba Allah yang namanya manusia ini dibandingkan dengan malaikat. Sekian, mudah-mudahan berguna dan bermanfaat. Wallahu a'lam wa nisbatul ilmi ilahi aslam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.